Di tengah hiruk-pikuk teman-teman sekelasnya, Shirone merasa sedikit terasing dan khawatir akan dijauhi jika ia tidak bisa terlibat dalam percakapan mereka. Para siswa laki-laki sedang berdebat sengit tentang siapa yang lebih mereka sukai di antara Profesor Etela dan Profesor Sienna. Terkejut karena diminta pendapatnya, Shirone terdiam kebingungan. Nate tampak meremehkan pertanyaan itu, tetapi ketika Shirone mendesak, ia dengan antusias menyatakan dukungannya untuk Profesor Sienna. Perdebatan semakin memanas ketika seorang siswa lain angkat bicara membela Profesor Etela, berargumen bahwa ia memiliki daya tarik tersembunyi. Di tengah puncak perdebatan, Nate tiba-tiba menoleh dan langsung menanyakan pilihan Shirone. Terjebak dalam situasi yang canggung, Shirone menyadari bahwa untuk memiliki kehidupan sekolah yang baik, ia perlu bersosialisasi dengan semua orang. Namun, ia sangat menghormati kedua profesor itu, dan merasa sangat sulit untuk memilih salah satu, terutama saat harus menghadapi tekanan dari tatapan teman-teman sekelas yang tertuju padanya. Terpojok, Shirone akhirnya tidak bisa menahan diri dan memprotes dengan suara keras. Tindakannya yang tiba-tiba mengejutkan dua siswa lain di dekatnya. Mereka buru-buru meminta maaf lalu cepat-cepat pergi, meninggalkan Shirone dalam kebingungan. Dengan sedih ia bertanya-tanya apakah mereka pergi karena ia tidak bisa memberikan jawaban. Nate yang berdiri di sampingnya buru-buru menenangkan, menjelaskan bahwa itu bukan salah Shirone, melainkan karena kemunculan orang lain. Keduanya sama-sama memalingkan pandangan ke arah Eruki, yang dengan tenang mendekat dan bertanya tentang keributan yang mereka buat. Sikap Nate langsung berubah saat ia dengan santai menjawab bahwa mereka hanya membicarakan hal-hal sepele. Sikap Nate menyadari perubahan ini sementara Nate menoleh untuk memperkenalkannya kepada Eruki, seorang siswa yang dikenal sebagai orang buangan dari kelas 5. Eruki mengulurkan tangannya, menyapa Shirone dengan ramah, dan mengatakan bahwa ia sudah tahu tentangnya, karena reputasinya telah menyebar ke seluruh sekolah. Ketika tangan mereka bersentuhan, Shirone tiba-tiba terhenti, ia menyadari suara familiar ini. Dalam benak Shirone, suara Eruki bergema, mendorongnya untuk tidak ragu dan melakukan apapun yang ia inginkan. Suara itu mengingatkannya tentang alasan ia datang ke akademi ini, adalah untuk menjadi seorang penyihir. Shirone teringat kembali kenangan samar-samar, ketika ia pernah mendongak melihat siluet dan bingung bertanya-tanya siapa itu, orang yang pernah mengucapkan kata-kata serupa kepadanya. Saat mengenali suara yang familiar, Shirone dengan gembira menggenggam erat tangan Eruki. Dia berterima kasih tiada henti, karena berkat nasihat Eruki di masa lalu, dia berhasil menggunakan sejenis sihir. Di luar dugaan, Eruki hanya mengamati dengan tenang lalu tiba-tiba berkomentar bahwa Shirone adalah orang yang membosankan. Ucapan itu membuat Shirone tertegun, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nate cepat-cepat tertawa, melambaikan tangan menenangkan Shirone agar tidak memedulikannya, karena itu adalah cara bicara Eruki sehari-hari, sekaligus menasehati temannya, dengan lembut. Eruki dengan santai menjawab bahwa itu adalah sebuah pujian, lalu menasehati Shirone untuk berusaha keras dan berhati-hati dengan orang-orang aneh di kelas 5, sebelum berbalik dan pergi. Meskipun Nate memanggilnya menanyakan tentang pelajaran, Eruki hanya menjawab bahwa dia tidak tertarik. Shirone terkejut dengan sikap acuh tak acuh Eruki terhadap pelajaran sihir. Nate sekali lagi menjelaskan, meminta maaf atas nama temannya dan mengatakan bahwa Eruki sebenarnya orang baik. Shirone berkomentar bahwa Eruki agak unik, dan Nate setuju, menyarankan agar dia tidak menggali lebih dalam untuk menghindari kelelahan. Akhirnya, Nate mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Eruki juga seorang jenius, tetapi jenius dalam bidang yang sangat aneh. Shirone berdiri membeku, terperangah mendengar informasi bahwa Eruki, pemuda dengan kepribadian yang tidak biasa barusan, ternyata adalah seorang jenius. Saat Shirone masih terheran-heran mendengar pengungkapan Nate, sebuah kekacauan mendadak menarik perhatian semua orang. Para siswa berbisik-bisik dan menunjuk ke arah Eruki, yang sendirian melangkah ke area pusat aula, yang disebut wilayah gambar. Sebuah desas-desus bahwa Eruki mungkin akan melakukan sesuatu yang aneh lagi, bahkan mungkin menanggalkan pakaiannya, membuat Shirone kebingungan. Sementara itu, Nate tampak sangat bersemangat, buru-buru menarik temannya untuk menonton. Berdiri di tengah lingkaran aksara kuno yang bersinar, tubuh Eruki perlahan melayang di udara. Seketika aliran energi biru kehijauan raksasa meledak dari bawah kakinya, membentuk pusaran dahsyat yang menyelimuti seluruh area. Para siswa, termasuk Shirone, tercengang menyaksikan pemandangan megah itu. Seseorang terkejut menyadari bahwa itu adalah wilayah jiwa menyimpang, yang diaktifkan, dengan kecepatan luar biasa. Yang lain hanya bisa mengagumi, mengakui, bahwa meskipun sudah berkali-kali melihatnya, tampilan kekuatan ini selalu sangat memukau. Di tengah keheranan semua orang, seorang siswa diam-diam berpikir bahwa mungkin tidak ada seorang pun di kerajaan yang bisa menggunakan sihir seperti itu. Serangkaian bola energi biru tiba-tiba muncul melayang di udara, membuat siswa lain bingung tidak mengerti apa tujuan tak terduga itu. Terganggu di tengah-tengah pelajaran, Profesor Etela sangat terkejut dan panik meminta Eruki untuk berhenti segera. Mengabaikan bujukan gurunya, Eruki tetap tenang.
Matanya berkelebat cahaya biru mistis saat dia dengan dingin memerintahkan sihir diaktifkan. Menyadari bahaya, Ethela buru-buru berteriak mendesak semua siswa untuk menghindar. Kelas segera jatuh ke dalam kekacauan ekstrim, saat bola-bola energi melesat lurus ke arah kerumunan. Di tengah jeritan ketakutan, seberkas cahaya biru menusuk ringan seorang siswa, sebelum meledak menjadi bola cahaya, menyilaukan, mendorong, kepanikan hingga puncaknya. Aliran energi sihir ungu meledak hebat, menciptakan gelombang kejut yang menghantam dan melemparkan kerumunan siswa yang berteriak panik. Shirone juga terseret ke dalam kekacauan, tertegun oleh kekuatan sihir yang mengerikan. Di tengah insiden itu, Eruki hanya tersenyum lembut dan mengucapkan selamat tinggal pada Shirone sebelum menghilang dalam asap sihir. Segera setelah itu, Profesor Ethela menangkap Eruki. Dia dengan marah memarahinya karena membuat ulah lagi padahal baru saja habis masa skorsingnya. Eruki mencoba menjelaskan bahwa dia tidak merusak mesin, tetapi Ethela tidak mau mendengarkan. Dia dengan tegas memutuskan untuk menskorsnya selama 3 hari. Meskipun Eruki mengeluh bahwa hukuman itu terlalu berat. Berdiri di tengah sisa-sisa aliran sihir, Shirone masih terkejut namun tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya terhadap sosok Eruki. Dia menyadari bahwa kemampuan khusus Eruki adalah zona jiwa terdistorsi dan sihir aktivasi. Dalam pikiran Shirone dan banyak orang lain, Eruki selalu menjadi orang paling eksentrik di kelas 5. Keterampilan komunikasi sosialnya sangat buruk dan kepribadiannya juga tidak menonjol. Namun, ada alasan tak terbantahkan mengapa dia masih diakui sebagai seorang jenius. Shirone merenungkan mengapa Eruki begitu istimewa, dan ia menyadari itu, karena Eruki hanya fokus pada satu bidang saja. Rapor tengah semester Eruki adalah bukti nyata. Ia mendapatkan nilai sempurna di semua mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, seperti matematika, biologi, fisika dan kimia, tetapi menerima nilai 0 di semua mata pelajaran sosial, seperti sastra, sejarah, dan etika. Bakat luar biasa Eruki berasal dari sindrom Savant, fenomena langka yang memberinya kemampuan jauh melampaui orang biasa. Ia dijuluki Raja Fisika Komputasi, mampu memprediksi secara akurat apa yang akan terjadi di lingkungan paling ekstrim, dari suhu di bawah 0, hingga di atas 100 juta derajat. Bahkan, Eruki bisa menghitung tanggal tertentu 40.000 tahun ke depan, atau menghabiskan seumur hidup hanya untuk menghafal angka-angka pi. Namun kejeniusan satu sisi ini juga menciptakan situasi yang lucu dan menggemaskan. Dalam sebuah konfrontasi dengan seorang profesor, profesor tersebut sangat marah dan mengira Eruki meremehkan otoritasnya. Alasannya, dalam ujian sastra, ketika diminta menganalisis makna baris puisi tentang daun yang jatuh, Eruki menjawab dengan serangkaian persamaan fisika kompleks tentang hambatan udara dan tekanan, beserta model analisis permukaan daun. Profesor itu menggebrak meja dan berteriak bahwa itu adalah ujian sastra, bukan matematika. Ia berpendapat bahwa meskipun Eruki seorang jenius, ia tidak bisa menggunakan angka untuk menjelaskan segalanya, terutama gambaran mendalam atau emosi manusia. Berbeda dengan kemarahan profesor, Eruki hanya dengan tenang mengorek telinganya. Ia dengan lembut menjawab bahwa tidak ada hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan angka. Bagi Eruki, jika dunia tidak bisa dijelaskan dengan pemikiran logis, itu akan menjadi tempat yang menakutkan dan tidak layak untuk ditinggali. Di kelas, Eruki dengan tenang mengamati profesor yang berapi-api kemarahan dan berkomentar bahwa wajahnya bisa meledak kapan saja. Dia melanjutkan dengan menganalisis secara ilmiah, bahwa kemarahan hanyalah fenomena kimiawi, menjelaskan secara rinci ketidakseimbangan hormon dan perubahan pembuluh darah saat seseorang marah. Penjelasan Eruki hanya membuat profesor semakin marah. Dia meraung, mengusir Eruki dari kelas, dan langsung memberinya nilai 0. Menyaksikan pemandangan itu, Shirone tidak panik sama sekali, malah sangat mengagumi kepercayaan diri Eruki yang berani menyatakan keyakinannya dengan begitu tegas. Setelah itu, saat duduk bersama Netsuo terus memikirkan Eruki, mengungkapkan keheranannya memiliki teman sebaya yang begitu istimewa. Nate menjelaskan bahwa sebelumnya, para profesor telah mencoba peduli pada Eruki, namun pada akhirnya semua menyerah. Dia juga terkejut Eruki menunjukkan minat pada Shirone. Meskipun dalam hati senang diajak bicara oleh Nate, Shirone tetap merasa sedikit cemas. Melihat Nate tampaknya tahu segalanya, Shirone mengumpulkan keberanian, dan berbalik untuk menanyakan sesuatu padanya. Tiba-tiba, ada suara dari belakang yang membuat Shirone terkejut. Seorang mahasiswi datang menghampiri Shirone, dan mengajaknya bergabung dengan kelompok penelitian mereka. Mereka menjelaskan bahwa kelompok tersebut sedang meneliti sihir teleportasi materi, dan percaya bahwa dengan tingkat sihir kuantum Shirone, kemajuan mereka akan sangat dipercepat. Selain itu, menyerahkan makalah penelitian akan membantunya agar tidak membuang-buang liburannya untuk ujian penilaian kemampuan. Meskipun tawaran itu sangat menarik, Shirone tetap tersenyum dan menolaknya dengan sopan. Ia menjelaskan bahwa hasil belajarnya saat ini tidak begitu baik, jadi ia perlu fokus untuk memperbaikinya terlebih dahulu.
Para mahasiswi itu menunjukkan pengertian dan mengatakan bahwa ia bisa bergabung kapan saja jika berubah pikiran. Setelah mereka pergi, Nate berkomentar bahwa sangat disayangkan, karena itu adalah kelompok penelitian yang cukup unggul. Ia juga menggoda Shirone bahwa mungkin kelompok itu tidak cukup menonjol di mata Shirone, karena ia sudah punya senior Emi, membuat Shirone bingung tidak mengerti hubungannya. Shirone diam-diam menghela napas tentang pengetahuannya yang kurang, memikirkan nilai-nilai buruk yang membuatnya tidak berani bermimpi untuk bergabung dengan kelompok penelitian manapun. Mendengar itu, Nate berkata bahwa ia sangat iri. Shirone dengan polos bertanya kembali mengapa orang seperti Nate tidak bergabung dengan kelompok penelitian manapun. Nate tiba-tiba mengungkapkan bahwa ia tidak hanya memiliki satu kelompok, tetapi juga adalah ketua kelompok tersebut. Saat Shirone masih terkejut, Nate buru-buru menjelaskan dengan malu-malu bahwa kelompoknya tidaklah istimewa, sebenarnya hanya memiliki 2 anggota, dan bahkan dana operasionalnya sudah dipotong. Nate menjelaskan bahwa ia diwarisi posisi ketua setelah semua senior lulus. Mendengar itu, Shirone sangat terkejut. Ia tiba-tiba menyadari bahwa sebuah kelompok penelitian yang melibatkan mahasiswa tingkat akhir, pasti memiliki potensi yang sangat besar. Minat yang tiba-tiba muncul, Shirone pun segera menyatakan keinginannya untuk mengunjungi ruang penelitian Nate. Nate sedikit terkejut dengan perubahan Shirone, namun tetap setuju dengan senang hati. Ia menenangkan Shirone, bahwa kelompoknya sama sekali tidak kaku, melainkan hanya tempat bagi semua orang untuk belajar, dan bersenang-senang. Setelah itu, Nate memimpin, membawa Shirone ke ruang penelitian mereka. Keduanya memasuki hutan, dan di hadapan Shirone muncul sebuah arsitektur kubus raksasa yang aneh. Shirone terpaku tak tahu itu apa. Nate dengan bangga memperkenalkan bahwa itu adalah istas, ruang penyimpanan sihir. Ia menjelaskan bahwa ini adalah tempat penyimpanan semua peralatan pelatihan sekolah, sebuah gudang canggih yang dapat secara otomatis membawa perlengkapan belajar ke ruangan saat dibutuhkan. Shirone sedikit kecewa saat mengetahui ruang penelitian Nate ternyata berada di dalam gudang. Melihat itu, Nate segera menenangkan temannya, berjanji bahwa bagian dalamnya akan mengejutkannya, meskipun penampilannya mungkin tidak seperti yang diharapkan. Ia menambahkan bahwa ini adalah tempat berharga yang telah dijaga dengan susah payah oleh para senior sebelumnya. Meskipun demikian, Shirone tetap melangkah mengikuti dengan sedikit keraguan. Masih sedikit ragu, Shirone bertanya apakah dia bisa mengharapkan sesuatu yang istimewa di dalamnya. Nate menjawab dengan penuh percaya diri, menegaskan bahwa Shirone pasti akan terkejut. Ketika pintu terbuka, suara kapur yang bergesekan dengan papan tulis terdengar. Sungguh, apa yang muncul di hadapan Shirone bukanlah ruang penelitian biasa. Di tengah ruang yang luas, Eruki berdiri membelakangi mereka, sibuk menulis rumus dan simbol rumit di papan tulis hitam raksasa yang menutupi seluruh dinding. Papan tulis itu dipenuhi persamaan fisika dan lingkaran sihir, menunjukkan tingkat pemikiran yang luar biasa. Eruki benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri, seolah tidak menyadari kehadiran kedua temannya. Di antara sekian banyak rumus itu, terdapat analisis mendalam tentang sihir elemen api, Ignite. Ini adalah jenis sihir yang memicu ledakan dari satu titik, dan Eruki sedang menghitung untuk menciptakan varian yang lebih menguntungkan pada jarak yang lebih jauh. Sihir ini, setelah diaktifkan melalui Soul Region, tidak dapat dikendalikan, membutuhkan kehati-hatian mutlak dari pengguna.